Tertibnya sebelum belajar tolong lihat nak, kanan kiri ada sampahnya enggak? Tolong yang bajunya belum dimasukkan, tolong dimasukkan terlebih dahulu. Silakan ketua kelas, sebelum belajar kita membaca doa. Silakan ketua kelas, silakan untuk membaca doa. Duduk Teo. Berdoa dimulai. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu Ibu absen. Hadir semua hari ini? Ya, mungkin ada yang nggak hadir ya. Abdul Wahid, Arifki Saputra, Anissa Aski, Habibi Nur Faizi, Info, Martin Pratama, Mawar, Maura Estianti. Kemana nggak masuk Maura? Nggak ada keterangan? Oke, untuk selanjutnya anak-anak, kalau tidak masuk sekolah itu harus ada keterangannya. Kirim surat izin ya. Kalau sakit kirim surat izin. Baiklah anak-anak, masih ingat pelajaran yang Ibu kasih kemarin? Ya, kita kemarin belajar tentang Quran surat Din, ya, Quran surat Atin ya. Silakan dibuka kembali bukunya halaman 95. 95. Sudah semua? Oke. Setelah dibuka halaman 95, anak-anak sekalian, ada yang hafal Quran surat Atin? Silakan baca bareng-bareng. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir
Kita mulai pembelajaran hari ini tentang mari mengaji dan mengkaji Quran Surat At-Tin. Adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama menjelaskan pesan-pesan pokok Quran Surat At-Tin. Yang kedua, membaca Quran Surat At-Tin dengan tartil dan benar. Dan yang ketiga, menghafal Quran Surat At-Tin dengan benar. Adapun metode pembelajaran yang Ibu gunakan pada kesempatan hari ini yaitu metode tipek, yang dimana nanti Ibu akan menampilkan video di proyektor yang ada di depan kalian. Tolong disimak, diperhatikan supaya paham dengan pelajaran yang akan kita tampilkan di video hari ini. Siswa kelas 4, bagaimana kabarnya minggu ini? Semoga kabarnya sehat selalu ya. Oke, untuk minggu ini kita melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kalau kemarin itu kan kita membahas tentang mari mengaji dan mengkaji surat At-Tin dan hadis tentang silaturahmi yang bagian 1 yaitu tentang bunyi bacaan surat At-Tin dan hukum bacaannya. Ya, hukum-hukum bacaan non mati atau tanwin. Sudah dipelajari kan untuk bagian satunya? Nah, untuk kali ini kita melanjutkan ke bagian 2. Nah, bagian 2 ini nanti yang akan kita pelajari yang petikan surat At-Tin. Kemudian yang kedua adalah pesan pokok yang terkandung dalam surat At-Tin. Itu ada 2 ya. Langsung saja kita mulai dengan mengingat kembali tentang bacaan surat At-Tin. Bagaimana bacaannya? Ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi adalah bunyi bacaan surat At-Tin ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Nah, sekarang kita coba untuk mengartikan surat At-Tin ya. Kita mulai ta'awud dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ayat yang pertama, wattini wazzaitun. Artinya adalah demi buah tin dan buah zaitun. Kemudian ayat yang kedua bunyinya waturi sinin. Arti dari waturi sinin adalah demi gunung Sinai atau gunung Tursina. Sama saja ya. Kemudian arti yang ketiga adalah ayat yang kita bisa mengambil pesan pokok yang terkandung dalam surat At-Tin. Apa saja pesan pokoknya? Pesan pokok dari surat At-Tin yang pertama itu adalah sumpah Allah. Ini sumpah Allah dalam surat At-Tin itu yang pertama yaitu atas nama buah tin dan buah zaitun, ya tak? Buah tin demi buah tin dan buah zaitun. Ini contoh buah zaitun.
Sudah pernah tahu kalian buah zaitun? Nah, kalau belum pernah tahu, ini contohnya ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya buah tin dan buah zaitun itu banyak terdapat di Baitul Maqdis ya, atau di Palestina. Sudah selesai anak-anak tadi lihat videonya ya? Ya. Untuk selanjutnya Ibu akan kasih kalian tugas LKPD, yang tugas ini tentang video yang Ibu tampilkan di depan. Jadi tadi siapa yang memperhatikan videonya dengan benar, dengan teliti, pasti akan bisa menjawab dari pertanyaan yang Ibu berikan. Silakan kalian kerjakan tugas yang Ibu berikan. Sudah selesai anak-anak tugasnya? Oke, kalau sudah selesai, tolong dikumpul di depan berbaris. Baiklah anak-anak, setelah Ibu nilai LKPD dan tugas kalian semua, jadi ada sebagian anak yang belum sama sekali bisa mengerjakan tugas dan mendapatkan nilai yang sesuai dengan standarnya. Namun ada nilai sebagian dari kawan kalian yang sudah memenuhi dari nilai targetnya. Jadi Ibu sebutkan, beri tepuk tangan untuk Anissa Aski. Ya, nilainya sudah memenuhi standar ya. Yang kedua, beri tepuk tangan untuk Abdul Wahid Dahlawi. Yang ketiga, beri tepuk tangan untuk Adinda. Dan yang keempat, beri tepuk tangan kepada Ersita Lailatul Anugrah. Ya. Jadi untuk anak-anak yang nilainya belum memenuhi dari target, tolong di rumah ya, di rumah belajarnya yang sungguh-sungguh. Baiklah anak-anak, dari video yang kita simak tadi, ada yang masih diingat nggak di pikirannya? Masih, ya. Kita ulas kembali dari pembelajaran kita hari ini, dari video yang kita perhatikan bersama-sama tadi tentang pesan pokok Quran Surat At-Tin. Pesan pokok Quran Surat At-Tin yang meliputi yang pertama, manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang kedua, hal yang menjadi pokok kemuliaan manusia adalah iman dan takwanya, ya. Jadi pokok dari kemuliaan manusia yaitu tingkat iman dan tingkat takwanya.
isi pokok yang ketiga, manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling baik dan paling bagus. Manusia diciptakan paling sempurna dibanding dengan makhluk yang lain, ya. Kalau kita diciptakan oleh Allah dengan lengkap akal, pikiran, dan hawa nafsu, ya. Yang keempat, sebaik-baik manusia adalah beriman kepada Allah dan melakukan kebaikan. Coba sekarang ibu tanya, contoh dari kebaikan yang bernilai pahala. Apa? Iya, betul, Akbar. Membantu orang yang kesusahan. Ada yang bisa menyebutkan lagi? Ya, membantu orang yang terkena musibah. Ada yang bisa menyebutkan lagi? Ayo. Membantu orang yang terkena bencana. Membantu orang yang terkena bencana. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke. Isi kandungan yang kelima yaitu sejelek-jelek manusia di hadapan Allah adalah orang yang tidak mau mengerjakan kebaikan ataupun mendustakan hari kiamat. Sekarang kasih contoh perbuatan yang jelek dan mengandung dosa. Yuk, siapa? Mukul orang, mengkai orang, mengejek orang atau membuli. Jadi tidak boleh, ya. Jadi anak-anak dapat disimpulkan bahwasanya kita harus bisa mewarnai kehidupan ini dengan nilai-nilai perbuatan-perbuatan yang mengandung ibadah dan pahala. Yang dengan perbuatan tersebut kita kelak akan dimasukkan di dalam surganya Allah. Siap dipraktekkan perbuatan baiknya? Siap. Oke. Untuk selanjutnya ada yang dipertanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang dipertanyakan, Ibu sudah kasih tugas kalian di WA group. Nanti silakan dikerjakan di rumah. Baiklah anak-anak, setelah kita belajar bersama-sama,